Kalian sudah belajar ya mengenai gas ideal. Nah, gas ideal ini itu bukan gas yang ada ditemukan di kehidupan sehari-hari. Gas yang biasa ditemukan di kehidupan nyata itu adalah gas nyata. Nah, apa yang kita bahas dalam gas ideal ini? Gas ideal apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kita akan mulai bahas ya. Nah, kalau kalian tahu fenomena-fenomena di alam seperti balon gas udara, ban roda kendaraan, dan panci presto, itu adalah pemanfaatan teknologi yang perhitungannya itu menggunakan perhitungan gas ideal. Oke, kita mulai bahas ya. Nah, teori kinetik gas. Jadi kalau kalian tahu fase atau materi itu ada 3 ya, ada padatan, cairan, dan gas. Nah, gas ini merupakan salah satu kondisi yang dipunyai oleh materi. Gas mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan padatan dan juga cairan. Gas terdiri dari atom-atom atau molekul-molekul yang bergerak dengan sangat cepat. Nah, dari sifat gas ini, lalu apa sih itu gas ideal? Gas ideal adalah kumpulan dari partikel-partikel suatu zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikelnya. Partikel-partikel ini bergerak secara acak ke segala arah. Nah, pada saat partikel ini bertumbukan, akan terjadi tumbukan lenting sempurna, sehingga tidak terjadi kehilangan energi. Nah, kalau di awal tadi saya sebut gas ideal ini mempunyai kriteria-kriterianya adalah yang pertama, molekul-molekul gas tidak memiliki volume. Volume molekulnya dapat diabaikan terhadap volume gas itu sendiri atau ruang yang ditempati. Yang kedua, tidak ada interaksi antar molekul-molekulnya. Jadi dianggap molekul-molekulnya tidak ada gaya tarik-menarik. Nah, asumsi inilah yang kita gunakan kemudian dalam perhitungan gas ideal. Nah, kalau kalian tanya, terus apa bu bedanya gas ideal dengan gas nyata? Ini ya perbedaan gas ideal dan gas nyata. Kalau tadi kita menggunakan 2 perumpamaan tadi, jadi bisa kita simpulkan yang pertama, perbedaannya gas ideal tidak mempunyai gaya antar molekul. Dan molekul gas dianggap sebagai partikel titik. Sebaliknya, molekul gas mempunyai ukuran dan volume. Selanjutnya, mereka mempunyai gaya antar molekul. Nah, yang kedua, gas ideal tidak bisa ditemukan di kenyataan. Namun, gas berperilaku dengan cara ini di suhu dan tekanan tertentu. Jadi, kalau di awal tadi saya bilang, kalau gas di kehidupan kita itu gas nyata, bukan gas ideal. Jadi sifatnya tidak seideal yang kita inginkan. Tapi gas nyata tersebut bisa bersifat seperti gas ideal saat kita perlakukan pada kondisi tertentu, pada suhu dan tekanan tertentu. Yang ketiga, gas cenderung berperilaku sebagai gas nyata di tekanan tinggi dan suhu rendah. Gas nyata berperilaku sebagai gas ideal di tekanan gas rendah dan juga suhu yang tinggi. Jadi biasanya gas nyata itu berperilaku atau memenuhi sifat-sifat gas ideal saat dia di tekanan rendah dan juga suhu yang tinggi. Gas ideal itu biasanya kita rumuskan dengan PV sama dengan nRT atau sama dengan NKT. Nah, kalau gas nyata itu tidak bisa masuk ke persamaan ini, sehingga diperlukan perhitungan yang lebih rumit lagi. Sampai di sini paham ya mengenai gas ideal? Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau gas nyata itu biasanya di tekanan tinggi, massa jenis rendah, temperaturnya juga rendah. Gas berperilaku sebagai gas ideal biasanya tekanannya rendah, massa jenis tinggi, dan temperatur yang tinggi. Nah, ini ya, jadi kalau saya tadi menyebut kenapa dengan perilaku tertentu dia akan memenuhi sifat gas ideal. Bisa kita lihat kalau gas ideal itu kan PV RT sama dengan 1 ya, jadi bisa kita masukkan ke rumus PV nRT. Jadi yang di bagian sini itu adalah ideal gasnya. Bisa kita lihat dengan perlakuan suhu yang semakin tinggi, maka dia sifatnya akan semakin mendekati sifat gas ideal. Kalau gas nyata ya, masing-masing komponen atau masing-masing
komponen dalam udara kita itu ada N2, CH4, H2, CO2, itu dia juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Pada kondisi tertentu, pada tekanan tertentu, dia akan menyerupai sifat dari gas ideal ini. Nah, kalau kita bicara tentang gas ideal, itu kita menurunkannya sebenarnya dari beberapa pendekatan hukum-hukum gas yang sudah kalian kenal ya, sudah dari SMA, mungkin kalian sudah belajar ini semua. Kita mulai refresh, mengingat-ingat lagi ya. Nah, yang pertama ini ada hukum Gay-Lussac dan Charles. Gay-Lussac ini adalah ahli fisika dan kimia dari Perancis. Ia menemukan hukum Gay-Lussac, iodin, hidrometer, alkohometer, proses titrasi, dan merupakan salah satu pendiri meteorologi. Nah, apa sih hukum Gay-Lussac dan hukum Charles? Jadi hukum Gay-Lussac dan Charles ini dia menyatakan bahwa pada tekanan tetap, volume sejumlah tertentu gas berbanding lurus dengan suhu termodinamik. Nah, kalau kalian kemarin di forum banyak yang bertanya ya, Bu, kenapa kok suhunya satuannya harus Kelvin? Nah, ini berbanding lurus dengan suhu termodinamik. Suhu termodinamik itu biasanya disebut dengan suhu mutlak. Suhu mutlak biasanya dalam satuan Kelvin. Nah, rumusnya ini ya, V ini pada T. Nah, ini terjadinya kapan? Terjadi saat tekanannya tetap. Jadi pada tekanan tetap akan berlaku hukum seperti ini. Ini untuk gas ideal ya. V per T sama dengan konstan. Atau bisa disebutkan nanti V sama dengan titik-titik T. Jadi berapa kali V itu akan berbanding lurus dengan perjumlahan T-nya. Nah, ini hukum Charles, itu bisa kita lihat pada ini. Jadi kalau misalkan dia balon udara, itu salah satu hukum Charles, volume dan temperatur. Saat suhunya naik, maka volumenya juga akan naik. Nah, begitu juga yang terjadi di ban. Oke. Sekarang kita mulai di perhitungannya. Ini perhitungannya sebenarnya gampang ya, karena tadi kan sudah kita jelaskan kalau pada saat volumenya naik, berarti T-nya juga akan naik. Kondisinya jangan sampai lupa ya, kondisinya harus pada tekanan yang konstan. Suhunya juga harus jangan lupa pada suhu mutlak atau suhu Kelvin. Jadi di sini P-nya kita anggap sama ya, sejumlah gas ideal pada tekanan tetap, P-nya sama, memiliki volume awal 15 liter, kemudian ketika suhu dinaikkan 3 kali lipat menjadi 75 derajat Celcius, tentukan volume akhirnya. Kalau suhunya dinaikkan 3 kali lipat, berarti volumenya juga akan naik sebanyak berapa kali lipat? Sama, jadi akan berubah 3 kali lipat. Tapi jangan lupa ya, jadi suhunya silahkan dimasukkan dalam satuan Kelvin. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Oke. Lalu yang kedua, sejumlah gas ideal memiliki volume 200 liter, volumenya diturunkan menjadi 1/5. Jika suhu akhirnya 20 derajat Celcius, tentukan suhu awalnya. Jadi suhu akhir setelah dia diturunkan volumenya di 1/5 itu tinggal 20 derajat Celcius. Berarti kan awalnya dia memiliki volume yang volumenya pasti lebih kecil dari ini kan, V1. V1-nya 20 liter, V2-nya berarti berapa 1/5-nya? 40 ya. Jika suhu akhirnya 20 derajat Celcius, berarti ini C2. Yang ditanyakan adalah T1, maksud saya T2. Yang ditanyakan adalah T1-nya, berarti dia adalah naik 5 kali lipatnya kan. Pokoknya rumusnya sesuaikan dengan rumus yang di awal tadi, bahwa V per T sama dengan konstan. Bila V mengalami kenaikan, maka T juga akan naik. Kalau T turun, maka dia juga akan turun.
Oke, kita lanjutkan ya ke hukum Boyle. Kalau hukum Boyle ini, dia perlakuannya pada suhu yang tetap. Pada suhu yang tetap, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Kalau secara matematis bisa dituliskan seperti ini ya. V sama dengan seperti. Jadi menurut hukum Boyle ini, pada suhu tetap, volume sejumlah gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, secara matematis seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya di ini, misalkan kita memperlakukan suatu gas atau udara pada suhu yang tetap. Volumenya kita ubah dengan memberikan tekanan. Seperti yang terjadi di piston, maka sifat gas tersebut akan berperilaku seperti hukum Boyle. Dia akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi saat volume ini diturunkan, otomatis tekanan gas karena dia semakin rapat, tekanannya akan semakin tinggi. Saat tekanannya dikecilkan atau dengan arti pistonnya semakin ke atas, ruangnya akan semakin besar sehingga volume besar, jarak antar partikel semakin jauh, maka tekanannya akan turun. Oke, kita akan membahas selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan soalnya ya. Ini latihan soal untuk hukum Boyle. Jumlah gas ideal pada suhu tetap, tekanan awalnya 15 atm. Memulai 3 kali volume semula. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanan akhirnya. Jadi di sini sejumlah gas ideal suhunya tetap, berarti berlaku hukum Boyle ya. Tekanan awal bisa kita simpulkan P1 sama dengan 15 atm. Lalu volume yang diketahui V1, berarti kalau dia V1 nya kan dia nggak diketahui ya berapa besarnya, hanya tahu perbandingan V1 dengan V2. Memuai dia semakin besar, berarti V1 sama dengan 2 kali V2. Nah, tadi ya kalau misalkan kita tahu bahwa hukum Boyle ini dia berlaku semakin tekanannya, semakin volumenya turun, maka tekanannya naik, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini dia volumenya naik 3 kali volume semula, berarti tekanannya akan turun. Tekanannya turunnya seberapa? Dia memulai 3 kali, berarti tekanannya juga akan menurun sepertiganya. Nah, berarti tekanan akhirnya adalah 5 atm. Lalu yang kedua, pada suhu tetap, tekanan gas ideal ditingkatkan menjadi 3 kali. Jika volume gasnya awalnya 10 liter, tentukan volume akhirnya. Tekanan gas ideal, jadi suhu tetap sama ya hukum Boyle. P1 nya sama dengan P, ini berarti tekanan gas ideal ditingkatkan menjadi 3 kali, berarti dia tekanannya naik ya 3 kali. Berarti P2 sama dengan 3 kali P1. Jadi kalau tekanannya naik, maka dia volumenya akan turun. Di sini tekanannya naiknya 3 kali. Berarti volumenya dia akan turun sepertiganya. Berarti 10 dibagi 3, 3,33 liter ya. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan ke persamaan selanjutnya mengenai hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan tetap, maka volume sejumlah gas tertentu berbanding lurus dengan jumlah molekulnya. Jadi ini kita bicara tentang molekul ya. Secara matematika bisa dituliskan seperti ini, V sama dengan K dikalikan N. N ini di sini adalah jumlah molekulnya, V itu adalah volumenya. N-nya ini jumlah molnya ya. Jadi volume itu berbanding lurus dengan jumlah molekulnya. Berarti pada suhu dan tekanan tetap, jika jumlah mol berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2, maka persamaannya itu akan jadi seperti ini.
karena kan K-nya dianggap selalu tetap, jadi perbandingan V sama dengan N itu selalu tetap, sehingga V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ini perlakuan ini berlaku untuk jika P, V, dan T adalah sama, maka N juga sama untuk semua gas. Jumlah molekul per satuan volume adalah sama untuk semua gas pada P dan T yang tetap. Bilangan Avogadro dilambangkan dengan Na. Besarnya Na ini adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 dengan satuannya adalah mol min 1. Nah, di sini jangan sampai lupa ya, ini 10 pangkat 23 maksudnya ya, bukan 1023. Oke. Nah, kalau ini sejumlah gas ideal pada suhu dan tekanan tetap memuai 3 kali volume semula. Tentukan jumlah mol akhirnya. Jadi tadi kan kalau hukum Avogadro ini berlaku pada suhu dan tekanan yang tetap atau yang konstan. Dia volumenya memuai 3 kali. Tadi kan sudah dikatakan ya, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Jadi kalau volumenya naik 3 kali, otomatis jumlah molnya juga akan naik 3 kali. Gampang kan? Sejumlah tangki berisi 8 kg gas oksigen pada tekanan dan suhu yang sama. Dialiri sejumlah gas oksigen sehingga volumenya menjadi 3 kali volume semula. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya, ini mengenai hukum gas gabungan. Jadi gas pada tekanan dan suhu volume P1, T1, V1 ini kita yang pertama adalah ditekan atau diekspansikan sehingga dia tekanannya berubah jadi P2, suhunya otomatis tetap, volumenya Vx. Ini tadi berlaku hukum apa? Saat suhunya tetap berlaku pada hukum Boiler, sehingga dirumuskan Vx sama dengan V1 kali P1 per P2. Lalu saat gas tersebut pada kondisi kedua kita panaskan itu sehingga tekanannya tetap ya, P2, suhu kan tadi belum berubah jadi T2, volumenya jadi V2. Di sini dipanaskan, berarti yang konstan adalah tekanannya. Saat tekanan konstan dia berlaku hukum apa tadi? Hukum Gay-Lussac ya. Sehingga V2 sama dengan Vx kali T2 per T1. Nah, saat rumus ini digabungkan, ketemunya V2 sama dengan P1 V1 kali T2 per P2 kali T1. Sehingga kita temukan rumus selanjutnya untuk hukum gas gabungan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini sama dengan konstanta atau bernilai tetap, sehingga bisa kita nyatakan PV sama dengan KT. Inilah yang nantinya akan kita bahas dan akan kita gunakan sebagai hukum gas gabungan. Nah, itu tadi cara gampangnya ya. Nih kalau kalian mau cara yang pakai penurunan rumus, itu pakai ini. Jadi dari ketiga hukum di atas yang tadi ada hukum Boiler, Avogadro dan Gay-Lussac ya, itu kita tambahkan satu per satu. Jadi ada VT pada saat kondisi tekanannya konstan, pada saat suhunya konstan, pada saat jumlah molekulnya itu kita jadikan satu lalu kita turunkan, kita integrasikan sehingga didapatkan ln PV sama dengan ln nRT, sehingga bisa dirumuskan PV sama dengan nRT. Nah, lalu tadi kalau hukum gas gabungan ada PV sama dengan KT. K itu apa? K disebut dengan konstanta gas adalah perkalian dari jumlah mol gas yang menempati volume V pada P dan T tertentu. Kebersamaan gas idealnya sehingga berubah menjadi PV sama dengan nRT. Bisa dimengerti ya, kan K-nya sama dengan NR sehingga PV-nya sama dengan nRT. Lalu kalau kita tanya nilai R itu berapa ya, kita masukkan semuanya pada kondisi ideal. Jadi R PV per NT.
Jadi di sini ATM-nya 1, V-nya itu 22,4, kondisi ideal ya. Jumlah molnya kita masukkan 1, T-nya suhu standar atau 0 derajat Kelvin, 0 derajat Celcius maksud saya, 273,15. Kita masukkan nilai R ketemu 0,08205 liter ATM mol. Nah, di sini jangan sampai lupa ya, nilai R ini akan berubah dengan satuan yang berubah. Jadi kalau kalian mau memasukkan nilai R yang benar, kan nilai R ada banyak ya, itu kalian harus memperhatikan satuannya. Nah, ini persamaan gas ideal ya, PV sama dengan nRT, di mana P sama dengan tekanan, V volume, N jumlah mol, R adalah tetapan gas yang nilainya sebesar 0,08205 liter ATM per mol Kelvin. T temperatur itu selalu dalam Kelvin. Nah, ini untuk mengingat-ingat ya. Yang pertama tadi hukum Boiler. Boiler itu PV sama dengan K, P dikalikan V sama dengan konstan. Variabel tetapnya adalah suhu dan jumlah mol. Begitu juga selanjutnya. Jadi untuk mempermudah kalian dalam menghafal. Nah, kalau saya bilang tadi nilai R bermacam-macam, jadi nilai R itu bermacam-macam tergantung dari satuan yang kalian gunakan. Jadi kalau pakai ATM itu nilainya 0,08203. Kalau pakai atmosfer dan selanjutnya ya, bisa kalian lihat di sini. Jadi tergantung kalian mau pakai satuan yang mana. Latihannya ini sebenarnya gampang, tinggal dimasukkan rumus-rumus aja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum Dalton, koefisien thermal dan koefisien kompresibilitas. Nah, kita belajar hukum Dalton, koefisien thermal dan koefisien kompresibilitas. Nah, ini hukum Dalton. Jadi hukum Dalton itu menyatakan pada suhu konstan, tekanan total yang diberikan oleh campuran gas dalam volume tertentu sama dengan jumlah tekanan masing-masing gas. Jadi kalau kita menghitung P total itu sama dengan P1, P2 plus P3. Itu bila tekanan parsial. Jadi tekanan total campuran gas itu sama dengan jumlah tekanan parsial masing-masing komponen dari campuran. Misalkan di oksigen, di udara yang kita hirup ada oksigen, ada CO2. Nah, tekanannya itu adalah tekanan parsial dari masing-masing gas tersebut. Misalkan komponennya ada 3. Berarti ya ada 3. Misalkan di situ ada hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Berarti P totalnya ya P-nya hidrogen ditambah P oksigen ditambah P karbon dioksida. Bisa kita lihat ya seperti ini. Misalkan ada campuran, jadi sini ada tangki 1 dan tangki 2. Saat dijumlahkan itu tekanannya itu adalah gabungan dari pH2 ditambahkan dengan pHe. Jadi didapatkan P totalnya adalah sebesar 10,1 atm. Hukum Dalton ya tadi sudah cukup jelas bahwa tekanan total dari suatu campuran gas ideal adalah jumlah dari tekanan parsialnya. Nah, kalau dia merupakan tekanan parsial, misalkan dia digabung, kalau udah digabungkan berarti dia RTV-nya sama ya, berarti bisa kita keluarkan. Jadi kita tinggal mengeluarkan Na plus Nb plus Nc, sehingga P total itu merupakan gabungan dari P campuran gas-gas komposisi di dalamnya. Nah, hukum Dalton menjelaskan tentang hubungan tekanan gas total ideal dengan tekanan parsial. Diketahui persamaan gas ideal PV sama dengan nRT, di mana N sama dengan jumlah mol dan jumlah mol total dari semua gas campuran. Nah, ini P total bisa kita rumuskan N1 plus N2 plus N3. Jadi ini maksudnya adalah jumlah mol untuk masing-masing campuran. Nah, sehingga didapatkan P1 per P total itu sama dengan N1 per NT atau fraksi molnya. Sehingga kalau kita bisa menghitung tekanan parsial atau fraksi molnya, itu biasanya kita hitungnya P1 sama dengan X1 dikalikan P totalnya. Bisa ya? Sampai di sini dimengerti ya. Jadi kalau soal yang pernah kita latihan itu apa yang dimaksud dengan
total gas menurut hukum Dalton. Nah, total gas tadi apa? Ya gabungan dari tekanan parsial dari masing-masing gas yang ada di dalam kondisi tertentu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tekanan parsial? Kalau tekanan parsial berarti kan tadi ya fraksi mol dikalikan dengan P totalnya. Untuk soal 3, 4, 5, dan 6, nanti bila ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WhatsApp. Nanti akan saya buatkan voice note dan video penjelasannya ya, hitung-hitungannya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke koefisien ekspansi termal dan kompresibilitas. Apa sih koefisien ekspansi termal? Koefisien ekspansi termal ini adalah ukuran perubahan volume relatif suatu zat untuk setiap derajat perubahan suhu pada tekanan tetap. Simbolnya alfa sama dengan 1/V dV per dt terhadap P. Kalau tentapan kompresibilitas itu ukuran perubahan volume relatif suatu zat untuk setiap satuan perubahan tekanan pada suhu yang tetap. Makanya di sini suhu tetap ya. Biasanya lambangnya beta sama dengan 1/V dV dP terhadap T. Nah, pasti kalian banyak pertanyaan di sini ya. Kenapa terus tiba-tiba kok muncul soal tekuran koefisien ekspansi termal 2 mol gas O2 pada suhu 20 derajat Celcius dan volume 4 liter jika gas tersebut dianggap gas ideal. Koefisien ekspansi termal tadi berarti rumusnya kita pakai rumus yang ini ya. Tinggal kita masukkan aja perubahan apanya tadi, perubahan volumenya ya, volume relatif terhadap jumlah zatnya, sehingga nanti akan kita dapatkan ini. Untuk soal-soalnya udah mulai dikerjakan ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan akan kita bahas di grup WhatsApp aja. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan gas nyata. Persamaan gas nyata tadi kan ya, gas nyata beda sama gas ideal. Jadi perilaku gas nyata yang menyimpang dari keadaan ideal seperti adanya gaya tarik-menarik antar molekul, dan yang kedua volume molekulnya tidak bisa diabaikan. Nah, makanya untuk perhitungan gas nyata nanti kita harus melakukan penyesuaian terhadap dua kondisi ini. Tadi kan pada saat kita menghitung mengenai gas ideal kita mengumpamakan atau mengasumsikan ada dua kondisi ini, padahal ini kan tidak terjadi pada gas nyata, sehingga nanti dari persamaan gas ideal yang sudah kita pelajari akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi dua ini. Nah, yang pertama biasanya di persamaan gas nyata itu ada faktor kompresibilitas. Untuk menggambarkan penyimpangan secara jelas dapat dinyatakan dengan perbandingan volume molarnya, volume untuk 1 mol gas, nah terhadap volume molar gas ideal, VID. Jadi kalau gas ideal kan PVNRT ya, jadi V gas ideal itu bisa dirumuskan RT per P. Perbandingan ini disebut dengan faktor kompresibilitas atau yang biasa dilambangkan dengan Z. Nah, sehingga Z itu adalah V atau tadi ya volume molar gas ideal sama dengan PVRT. Untuk gas ideal itu asumsi nilai Z-nya sama dengan 1 dan tidak bergantung pada temperatur serta tekanan. Sedangkan untuk gas nyata nilai Z-nya tidak sama dengan 1. Z ini dia merupakan fungsi dari temperatur dan tekanan. Bagi gas ideal Z-nya 1, untuk zat gas nyata itu nilainya antara 0,6 sampai 2,2. Ya, faktor kompresibilitas tadi ya Z itu nilainya beragam untuk masing-masing gas. Ini aturan nilai Z terhadap P untuk beberapa gas pada temperatur 0 derajat Celcius. Nah, pada P0 itu terlihat pada semua gas memiliki sifat mirip dengan gas ideal, yaitu nilai Z sama dengan 1. Hal ini berhubungan dengan volume dan kerapatan molekul yang menyebabkan gaya antar molekul dan volume dapat diabaikan. Jadi kita lihat ya, pada saat dia suhunya 0 itu hampir sesuai dengan sifatnya gas ideal.
Nah, lalu yang kedua, harga Z berbeda-beda bergantung pada jenis zat, temperatur, dan tekanan. Jadi Z itu tergantung pada zatnya, dia merupakan fungsi dari temperatur dan tekanan. Kegunaan dari faktor kompresibilitas adalah untuk perhitungan yang teliti dengan menggunakan persamaan gas ideal yang telah mengalami penerapan faktor Z. Nah, ini misalkan ingin diketahui volume gas metana sebanyak 10 mol pada tekanan 100 atm dan temperatur 0 derajat Celcius. Nah, pada temperatur ini harga Z sama dengan 0,783. Nah, lalu kita pengen tahu tadi volumenya, tinggal kita masukkan ya PV/nRT, tapi dia ada faktor kompresibilitas Z tadi, sehingga rumusnya jadi V sama dengan ZnRT per P. Tinggal kita masukkan nilainya. Jangan lupa ya, suhunya harus kita samakan dengan Kelvin, lalu nilai R-nya ya yang sesuai dengan satuan-satuan yang kita gunakan, misalkan tekanannya atm, volumenya mol, suhunya Kelvin, kita bisa pakai 0,08205 liter atmosfer Kelvin. Ya, seperti itu, sehingga didapatkan V-nya sama dengan 1,754 liter. Ternyata menurut percobaan harga V sama dengan 1,756 liter. Jadi perbedaannya nggak banyak. Jadi di sini kenapa kok ini V-nya 1,754, ini 1,756. Jadi ini kita menghitung menurut pendekatan gas ideal. Kalau ini dari hasil percobaan, jadi ya hasilnya sudah mirip-mirip lah meskipun masih ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengenai van der Waals, hukum van der Waals. Jadi kalau van der Waals tadi kan ada dalam merumuskan gas ideal itu volume fisik ataupun tarik-menarik antar molekul diabaikan. Penyimpangan yang terjadi pada gas nyata disebabkan oleh gaya tarik-menarik antar molekul dan volume molekulnya tidak dapat diabaikan. Nah, oleh karena itu volume dan tekanan gas dalam persamaan gas ideal harus dikoreksi. Nah, koreksi yang tadi ya saya ceritakan itu ada koreksi 1 dan koreksi 2. Yang pertama ini V wadah sama dengan, jadi kita koreksi terhadap volumenya. Volume wadah itu adalah volume gas ditambah volume bebas untuk bergerak molekul, sehingga V itu NB, jadi kan gas, jadi yang terisi gas sama yang bebas untuk bergerak molekulnya. Dengan B adalah tetapan sebagai koreksi volume yang nilainya tergantung pada jenis Z. Jadi B-nya ada tetapannya, nanti bisa kalian lihat di kolom buku kimia fisika ya, ada di situ nilai B-nya berapa untuk zat-zat tertentu. Nah, lalu yang kedua adalah koreksi terhadap gaya tarik-menarik antar molekul, maka tekanan gas harus dikoreksi. Tekanan sebenarnya akan lebih rendah daripada tekanan gas ideal. Jadi P nyata itu lebih kecil daripada P ideal. Besarannya P ideal sama dengan min A dikalikan N per V kuadrat, dengan A adalah suatu tetapan yang nilainya bergantung pada jenis gas. Jadi A sama B tadi besarannya sesuai pada jenis gas. Bisa kalian lihat di buku kimia fisika. Jadi untuk zat-zat tertentu AB-nya tertentu. Nah, penyesuaiannya tadi kan V nRT PV sama dengan nRT ya awalnya. Lalu kita mengadakan penyesuaian yang pertama tadi terhadap volumenya adalah NB plus nRT per P, sedangkan koreksi keduanya terhadap gas ideal tekanannya, jadi P nya sama dengan nRT per VNB min AN kuadrat per V kuadrat. Nah, jadi P sama dengan nRT per V min NB dikurangi AN kuadrat per V kuadrat. Saat disusun ulang, maka persamaannya menjadi P plus N kuadrat A per V kuadrat dikalikan V min NB sama dengan nRT, di mana A dan B tergantung pada jenis gas tetapan ya. Salah satu contohnya ini. Jadi kalau gasnya 2, nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Jangan lupa satuannya harus diperhatikan. Nah, contohnya di sini misalkan kita punya soal, hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 0,5 liter pada 50 derajat Celcius. Yang pertama dengan menggunakan persamaan gas ideal, yang kedua adalah menggunakan persamaan van der Waals. Kalau menggunakan gas ideal, langsung kita gunakan rumus ya, PV sama dengan nRT
sehingga dimasukkan nilainya P kita peroleh 53 ATM. Dengan menggunakan persamaan van der Waals, kita harus tahu tetapan A sama B-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Karena gasnya CO2, nilai A dan B-nya kita ambil dari CO2. A-nya 3,59 ATM liter mol min 2, dan nilai B-nya adalah 4,28 kali 10 pangkat min 2 liter per mol. Didapatkan nilai tekanan CO2 adalah 43,6 ATM. Nah, berdasarkan percobaan diperoleh bahwa tekanan 1 mol gas CO2 itu adalah 41,2 ATM. Di sini bisa kita lihat bahwa perhitungan yang benar adalah perhitungan setelah mengalami koreksi ini. Jadi yang paling mendekati nilai kenyataan adalah dengan menggunakan van der Waals, karena kan dia sudah mengalami koreksi-koreksi tadi. Nah, silahkan dicoba untuk latihan soal ini. Nanti ada yang mengerjakan di foto boleh, lalu di share di grup WhatsApp, nanti akan saya komentari. Sekian kuliah sekali ini, saya ucapkan terima kasih, selamat belajar.